Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam Bapak Gubernur Mas Anies Baswedan yang saya hormati, Sekjen PBNU, mentor saya, jajaran Forkombinda, dan terlebih kepada sahabat saya pendeta muda Bro Johan Sunarto. Jadi ini perpaduan antara Cina dan Jawa. Kalau Sunarto itu pasti Jawa. Serta semua jemaat yang hadir yang berbahagia. Saya ditakdirkan oleh Allah untuk menjadi seseorang yang benar-benar harus memahami makna kebinekaan. Pondok pesantren saya ditakdirkan oleh Allah berada di lingkungan teman-teman Nasrani. 60% tetangga saya adalah Katolik. Selatan rumah saya rumah pendeta, utara saya kuburan. Dan alhamdulillah seumur hidup saya tidak pernah bertengkar dengan tetangga utara saya. Saat itu saya memahami bahwa Indonesia ini adalah rumah besar. Di dalam rumah besar yang namanya Indonesia ini terdapat 6 kamar. Ada kamar Islam, kamar Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Saya meyakini selama orang Indonesia kembali ke kamarnya masing-masing, maka tidak akan pernah terjadi masalah. Yang menjadi masalah adalah ketika kembali ke kamarnya orang lain, tidur di kamarnya orang lain, ngiler bahkan ngompol di kamarnya orang lain. Maka begitu indahnya Indonesia menata kerukunan ini dengan luar biasa ketika kemudian menerbitkan identitas kita masing-masing. Anda yang beragama Islam dengan KTP Islam. Maka dulu Mas Anies ada usulan kolom agama dalam KTP dihapus saja karena dianggap ini awal dari diskriminasi. Justru saya sebaliknya. Menurut saya kolom agama dalam KTP tetap harus dipertahankan. Anda sebagai umat Kristiani berbanggalah dengan KTP-mu, dengan Kristianinya. Anda yang beragama Islam berbanggalah dengan KTP-mu yang beragama Islam. Maka saya menolak tegas kalau kolom agama dalam KTP dihapus. Tapi kalau yang dihapus kolom kawin atau belum kawin saya setuju. Jadi kan bujang terus Pak. Pak Kapolres setuju ini pasti. Tapi juga kemudian ada yang memahami toleransi secara kebablasan. Saya kasih contoh misalnya, ada orang yang mengatakan semua agama itu benar titik. Saya pikir kalimat ini tepat tapi kurang lengkap. Bagi saya yang benar adalah semua agama itu benar bagi penganutnya. Kenapa harus tambahkan penganutnya? Kalau semua agama itu benar titik, saya khawatir nanti pendeta Johan tiap hari ganti agama. Kenapa? Karena dengan gampangnya kita meremehkan, toh semuanya benar kok. Maka kalimat yang menurut saya diksi yang paling tepat adalah semua agama itu benar bagi penganutnya. Bagi pendeta Johan harus mengatakan bahwa agama yang saya yakini adalah yang paling benar. Tetapi bukan berarti kita diperbolehkan untuk menyalahkan agama orang lain. Makanya kemudian di dalam surat Al-An'am, dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan janganlah kamu memaki sesembahan selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Sederhananya adalah kalau kamu tidak mau agamamu dihina oleh orang lain, maka jangan pernah kamu menghina agama orang lain. Bahkan Rasulullah pernah mengatakan, mau nggak orang tua kamu dihina? Mana mungkin wahai Rasul, kami menghina orang tua kami. Apa jawaban Rasulullah? Kalau kamu tidak mau orang tua kamu dihina oleh orang lain, maka jangan sekali-kali kamu menghina orang tua orang lain. Maka saya selalu sampaikan, kalau orang Indonesia tidak bisa akur gara-gara beda agama, kalah dengan burung. Burung itu punya agama tapi bisa akur. Agamanya burung itu ada 2 Mas Anies, kalau enggak Kristen, Islam. Burung Kristen buktinya ada burung gereja. Burung Islam ada burung namanya emprit kaji. Emprit kaji itu burung emprit yang kepalanya putih, itu namanya emprit kaji. Tapi kalau ikan, Pak Kapolres agamanya pasti Katolik. Buktinya yang paling besar namanya paus. Nah, gitulah kira-kira. Bahkan burung gereja itu sering tinggal di masjid. Karena saya dulu ketika di pondok, saya sering makan burung gereja. Burung gereja tinggalnya di masjid. Nggak ada tulisan burung gereja dilarang masuk, itu nggak ada Pak. Maka inilah saya pikir indahnya Indonesia. Yang kemudian
semua kebebasan di dalam beragama dengan menjaga toleransinya yang tertuang di dalam Pancasila dengan Bhinneka Tunggal Ikanya. Maka sekali lagi, kalau kemudian kita bisa kembali ke kamarnya masing-masing, tidak akan terjadi masalah. Ingat Bapak Ibu, saya mencatat, toleransi menjadi sulit ketika orang lupa bahwa beragama itu untuk mengatur diri sendiri, bukan mengatur orang lain. Banyak orang beragama yang bahkan belum menggenapi pelaksanaan nilai agama untuk dirinya sendiri, tapi sibuk ngurusi perilaku orang lain. Tentunya ini kurang dibenarkan. Maka begitu indahnya hubungan saya dengan kawan-kawan Nasrani di pondok saya sampaikan barangkali Mas Anies, di tempat saya itu kalau ada orang Nasrani meninggal, mereka sembahyangan untuk mendoakan almarhum. Kita yang Muslim datang Mas di belakang. Kita nungguin, begitu nanti jatahnya makan, kita makan bareng. Ketika ada orang Islam meninggal dunia, kita tahlilan, teman-teman jemaat gereja nunggu di belakang. Ketika jatahnya makan-makan, kita makan bareng. Akidahnya tetap masing-masing, tetapi muamalahnya bisa kita lakukan bareng-bareng. Kalau Idul Fitri seperti ini, kawan-kawan saya Nasrani masak Pak. Hasil masakannya dibagi ke semua warga kampung, baik yang beragama Islam maupun yang beragama Nasrani. Begitu Natal tiba, kawan-kawan Islam gantian yang masak, dibagi ke seluruh kampung. Maka saya teringat kemudian dengan cerita Nabi Ibrahim alaihissalam ketika masak kemudian tetangganya dipanggil. Nabi Ibrahim itu dikasih gelar kekasihnya Allah gara-gara suka traktir orang. Bulan Ramadan ini saya belum ditraktir sama Mas Anies, belum. Nah, ketika makanan itu sudah ready sedia, Nabi Ibrahim memanggil seluruh tetangganya. Lucunya saat itu Nabi Ibrahim, ketika orang itu mau makan, ditanya dulu. Kamu nyembah siapa? Sesembahan kita sama Ibrahim, yuk kamu makan. Kamu nyembah siapa? Sesembahan kita sama Ibrahim, yuk kita makan. Sampai satu ketika, ada miss. Nabi Ibrahim bertanya, kamu nyembah siapa? Sorry Ibrahim, sesembahan kita beda. Aku menyembah yang lain, kamu menyembah Tuhanmu. Jawaban Ibrahim saat itu adalah, sorry kamu gak usah makan dulu. Kenapa? Sesembahan kita beda. Saat itu kemudian Nabi Ibrahim langsung ditegur oleh Allah. Ibrahim, kenapa dia gak dikasih makan? Tuhan, sesembahan dia beda dengan sembahanku. Apa jawaban Allah saat itu? Ibrahim, orang yang nyembah aku dan tidak nyembah aku, semuanya adalah hambaku. Yang nyembah aku kasih rizki. Yang tidak menyembah aku kasih rizki. Lah kamu loh Ibrahim, ngasih makan sekali kok kebanyakan syarat. Akhirnya orang itu dipanggil oleh Ibrahim, kemudian dikasih makan. Begitu indahnya kemudian Tuhan mengajarkan kepada kita kepada toleransi. Maka kemudian konsepnya adalah dalam bahasa agama Islam, famang sya'a falyu'min, famang sya'a falyakfur. Anda mau berimanlah, enggak ya urusan kamu. Di dalam toleransi sebagaimana ayat yang kita pahami, lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Pak Johan, satu saat Anda datang ke pondok saya. Kalau saya pengajian di pondok, Pak, yang datang 10.000 sampai 15.000. Itu artinya apa? Saya harus menyiapkan konsumsi 15.000 untuk jamaah. Dan bapak-bapak jemaat tahu, siapakah yang membantu istri saya untuk masak? Kawan-kawan Nasrani. Siapakah yang bantu parkir? Muda-mudi Katolik. Maka kemudian banyak pejabat yang datang ke tempat saya, kecuali satu, Mas Anies, kepending waktu itu. Maka yang lucu adalah ketika teman saya pendeta di Jogja, Gus, di depan pondok ada kolam ya? Ada bro, kenapa? Boleh nggak saya mancing? Oh boleh. Akhirnya pendeta datang ke pondok saya, mancing di kolam depan pondok saya. Begitu masuk ke kolam renang, ke sawah, pendetanya bilang, Gus sorry, kaki saya korengan. Terus gimana bro? Pak pendeta gimana? Nggak boleh kena air, mbok tolong saya digendong. Akhirnya pendetanya saya gendong. Begitu saya gendong, pendetanya bilang, baru hari ini ada pendeta bisa naik haji. Kan saya haji Pak. Inilah. Akhirnya pendetanya saya lempar ke air. Biur, pendetanya protes. Gus, kenapa saya dilempar ke air? Sorry pendeta, baru hari ini ada pendeta dibaptis sama Pak Haji. Saya bilang gitu. Begitu indahnya Indonesia ketika kemudian kita saling menghormati. Saya meyakini akidah memang tidak bisa kita campur. Tetapi ketika persoalan kebangsaan, persoalan kenegaraan, kita punya visi yang sama. Dengan berideologikan Pancasila, inilah konsep yang dibuat oleh founding fathers kita. Barangkali untuk mengakhiri ini, Pak Gubernur, Pak Pendeta, dan semuanya, saya sampaikan, di saat aku menggenggam tasbihku dan kamu menggenggam salibmu, di saat aku beribadah ke Istiqlal, namun engkau ke katedral,
Di saat bioku tertulis Allah Subhanahu wa Ta'ala dan biomu tertulis Yesus Kristus. Di saat aku mengucap Assalamualaikum dan kamu mengucap Salam. Di saat aku mengeja Al-Quran dan kamu mengeja Alkitabmu. Kita berbeda saat memanggil nama Tuhan. Tentang aku yang menengadakan tangan dan kau yang melipatkan tangan saat berdoa. Aku, kamu, kita. Bukan istiqlal dan katedral yang ditakdirkan berdiri berhadapan dengan perbedaan namun tetap harmonis. Andai saja mereka memiliki nyawa, apa tidak mungkin mereka saling mencintai dan menghormati antara satu dan yang lainnya. Terima kasih. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.